geosegelas, normalitas, jadi gambaran umum ya. Jadi sebelum saya ngomong, oke ini dulu ya. Jadi normalitas ini nanti asumsi yang sudah sering saya tanyakan, sewaktu di kuis pernah, di UTS pernah ya, hubungannya adalah dengan sebetulnya asumsi yang dibutuhkan itu miliknya Y dengan syarat X ya. Itu ya, seharusnya ini asumsi bagi Y dengan syarat X. Tapi yang bisa kita pakai untuk mendeteksi itu galat. Ya, jadi ini yang masih sering keliru-keliru mendefinisikan yang berdistribusi normal itu siapa gitu. Bukan Y sendiri, tapi Y dengan syarat X. Ya, Y model, ya, Y model. Cuman karena Y dengan syarat X ini susah kita mengujinya, maka yang dipakai adalah asumsi galat. Jadi galat yang berdistribusi normal. Galat juga nggak terukur karena ini model, perannya sama dengan parameter beta 1 dan beta 2. Sesuatu yang tidak mungkin kita tahu galat itu. Kamu nanti makanya sisaan. Jadi nanti yang diuji adalah sisaan, ya. Yang dipakai untuk menguji adalah sisaan. Dipakai untuk menguji apa? Menguji normalitas galat, ya. Sisaan dipakai untuk menguji normalitas galat. Kuncinya di situ. Efeknya apa kalau sampai terpenuhi? Di sini ini sudah saya jelaskan. Normalitas itu memegang peran penting, ya. Kalau galat berdistribusi normal, Y dengan syarat X berdistribusi normal. Padahal MKT itu dibentuk dari Y. Nah, kalau Y-nya normal, MKT-nya beta topi juga berdistribusi normal. Kalau beta topi berdistribusi normal, kamu boleh pakai uji T, boleh pakai uji Z. Kalau saya balik sekarang, kalau ini tidak galatnya tidak berdistribusi normal, berarti Y juga tidak berdistribusi normal. Y tidak berdistribusi normal, beta belum tentu berdistribusi normal. Sehingga hasil ujimu, uji T, uji Z ini juga diragukan kebenarannya. Karena tidak diturunkan dari sebaran yang benar. Gitu ya. Sebarannya bukan sebaran normal. Terus mengenai metode pengujiannya, ini contoh ilustrasi saya tadi. Kalau asumsi terpenuhi, maka ini berlaku. Ya, kalau yang normal untuk statistik uji pusatnya 0, ini normal bagi fungsi beta topi, normal bagi beta topi. Nah, mengujinya nanti ini pelanggaran, terus bagaimana memperbaiki ada ceritanya, bisa transformasi, bisa menggunakan model lain, ya. Kalau karena pencilan, ya pencilannya dibuang atau menggunakan metode yang sifatnya robust, itu juga bisa. Nah, cara mendeteksi, hati-hati, ya banyak konsep normality detection atau normality test. Yang paling sering dipakai, yang paling mudah dipakai untuk memberikan visualisasi adalah histogram. Jadi sekali lagi, ya yang diuji itu normalitas galat, alatnya sisaan. Notasinya beda ya. Ini sisaan itu pakai topi, kalau galat tidak. Kalau kamu pakai epsilon di sini E. Ya seringkali bisa juga kadang kamu temukan yang seperti itu. Kamu pakai histogram, kamu pakai normal probability plot, kamu pakai uji. Dua ini bukan uji kalau yang dua ini. Hanya secara gambar, secara grafis. Kalau yang normality test itu ada beberapa. Ya, asumsinya, hipotesisnya menyatakan galat berdistribusi normal melawan tidak berdistribusi normal. Statistik ujinya beda-beda. Ya, statistiknya beda-beda. Tapi intinya mereka itu berusaha mencari kemiripan antara fungsi distribusi normal dengan data. Ya. Ini saya sudah ilustrasikan sekalian. Kalau di Gretel itu mau menguji normal, kamu harus simpan sisaannya. Karena yang dipakai untuk menguji normalitas itu sisaan, tadi seperti saya bilang, juga model, dapatkan sisaan, disimpan. Terus dari situ, ini tersimpan di sini nantinya sisaan yang tadi itu bisa kamu ini macam-macam ada di sini ya. Ada normality test langsung, ada frequency distribution, ada estimated density plot, ada normal QQ
plot. Nah, summary kalau perlu ya, summary itu bisa dipakai untuk menghitung skewness, kurtosis yang dibutuhkan di JAG-BERA. Ya, itu semua ada di sini. Terus ini kalau saya buat histogramnya. Nah, di sini kelihatan ada ini yang data, ini kalau normal terpenuhi bentuknya kurva seperti ini. Data yang diplotkan di sini frekuensi relatif karena besarannya ini kan koma-koma semua. Jadi frekuensi dibagi total pengamatan. Jadi histogram ini yang dipakai untuk menggambarkan histogramnya adalah frekuensi yang sudah dibagi dengan banyaknya pengamatan sehingga yang ruas sumbu Y-nya kan nggak ada yang ini kan selalu 0, tidak ada yang lebih dari 1. Ya, sehingga sahaja kalau di-compare sama distribusi normal yang ini, karena distribusi normal ini kan letaknya di antara 0 sampai 1 juga fungsinya. Dari gambar ini kelihatan kan, jauh sekali. Ya, data begini normalnya rendah. Jadi di situ sudah terlihat secara visual nggak normal datanya. Ya, kemudian QQ plot, kuantil-kuantil, ya, dia membandingkan, ini saya jelaskan, kamu baca sendiri konsep kuantil itu ya. Nanti siapa tahu ada yang mencoba, ada yang lebih detail belajar tentang kuantil. Di sini sebetulnya sudah sering kalian dengar, kuantil itu ada macam-macam. Yang sering dipakai itu median, terus kuartil, persentil, desil, itu adalah kuantil. Ya, kuantil yang konsepnya nilai-nilai kuantil tadi itu membagi daerah dengan peluang yang sama. Kalau median membaginya setengah-setengah. Kalau kuartil membaginya seperempat-seperempat. Nah, kalau desil membaginya 1/10, persentil 1/100. Nah, di situ nanti kalau di konsep QQ plot ya dibuat perbandingan atau nanti yang satu sumbu X itu yang data, sumbu Y-nya yang atau sebaliknya ya. Salah satu sumbu itu ada yang berdasarkan data, salah satu sumbu berdasarkan fungsinya. Ya, di sini fungsi normal kita asumsikan. Jadi berusaha membandingkan posisi kuantil berdasarkan data. Kalau berdasarkan data itu hanya diurutkan saja, terus dicari ya posisinya. Ya, saya kasih gambar ini misalkan. Ya, jadi di sini kalau data yang sumbu Y, ya teori yang sumbu X. Jadi secara teori ya kuantal ini biasanya kalau titiknya banyak ini mesti pakai entah persentil atau apa gitu ya. Persentil pertama itu posisinya di X-nya ini. Ya, kalau data lihatnya dari sini. Kalau ini tepat di garis berarti kan sama. Data, persentil data dengan persentilnya teori itu sama. Berarti datanya memang berdistribusi normal dan itu berlaku untuk seluruhnya. Dari gambar ini saja ada data yang diasumsikan berasal dari distribusi normal dengan teorinya masih ada yang nggak tepat sama kan? Nah, ini kalau teori seharusnya di min 2, berapa gitu ya. Datanya ternyata lebih dekat ke min 3. Nah, itu aja sudah ada perbedaan. Apalagi yang kayak gini. Ya, ini secara teori kuantil itu kalau distribusinya normal, ya kita lihat posisinya di sumbu X. Seharusnya sama semua di sini, ya. Ini aja udah beda, sangat beda. Nah, ini di sini pakai eksponensial kalau datanya. Nah, yang di contoh saya tadi ini jatuhnya, ya. Terlihat bahwa antara teori dengan data jauh sekali posisi kuantilnya. Ini sudah saya tunjukkan, ya. Nanti dengarkan sendiri. Ceritanya ada titik minimum, titik maksimum, kuartil 1, 2, 3. Yang lain nggak saya sebutkan, terlalu banyak nanti. Ya. Nah, di situ kelihatan bahwa kalau ini aja bisa kamu lihat. Kalau betul berdistribusi normal, kuartil pertama seharusnya ini. Nah, tapi datanya setelah diurutkan jatuhnya di angka min 478. Data yang dipakai di sini adalah sisaan model tadi. Sisaan kan boleh minus ya. Boleh min, boleh plus. Jadi ketika dianggap normal secara teori, harusnya kuartil pertama min 921. Tapi ternyata datanya min 478. Loh kan ada beda di situ. Nah, beda ini ada di seluruh kuartil. Jadi makanya tidak ada titik yang tepat jatuh pada garis. Nah, ini indikator bahwa tidak berdistribusi normal sisaannya. Ya. Oke, kalau mau
mau uji normalitas pakai Jarbera, salah satunya saja. Di sini yang dibandingkan adalah skewness dan excess kurtosis. Skewness-nya yang S in S, excess kurtosis yang K-3. Ya. Skewness itu rumusnya seperti ini. Ya. Momen ketiga dibagi simpangan baku pangkat 3, kalau kurtosis momen keempat dibagi simpangan baku pangkat 4. Itu semua bisa kamu dapat di Gretel juga. Jadi ketika kamu melakukan summary statistik, ya, yang full tapi full, nanti akan ada saran-saran, nih semua skewness, excess kurtosis yang bisa kamu pakai untuk menghitung secara manual yang dibutuhkan di dalam perhitungan JB. Ya, mau otomatisnya juga ada, otomatisnya juga ada langsung ke yang tadi, ya, variabel normality test itu juga ada. Ya. Nah, JB-nya di sini bisa dihitung nilai Pi-nya menuju 0. Ya, berarti di situ nilai Pi yang sangat kecil yang berarti bahwa memang betul ya secara uji bahwa dengan alat sisaan kita tadi galat dibuktikan tidak berdistribusi normal. Oke, itu normalitas. Efeknya yang tadi ya. Jadi kalau kamu mau memperbaiki bisa transformasi, bisa menambah prediktor ya atau menggunakan metode robust. Ada di latihan nanti bisa kamu coba yang mana yang tepat. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Bu, saya Farhan izin bertanya, Bu. Ya, silakan Farhan. Silakan. Bu, apakah boleh Bu saya melihat perhitungan Excel di kuantil-kuantil ya Bu? Karena saya kurang paham. Saya Excelnya saya nggak punya, tapi aduh, boleh saya tunjukkan lagi ininya apa namanya PPT saja ya, dari PPT ya. Jadi di PPT itu gini, maksudnya gini mungkin Farhan kurang pahamnya. Excelnya agak nyari Farhan. Sebentar. Saya dari sini aja. Ini ya. Nanti saya cerita. Yang dari data paham enggak? Kalau data paham ya? Nih, yang data ini. Paham. Ya, paham ya. Nanti kalau yang fungsi sebentar. Ini saya menghitung dari data yang sudah saya urutkan, datanya sisaan, ya, datanya sisaan diurutkan. Dari situ dicari yang nilai terkecil, nilai terbesar. Pakai Excel juga bisa, ya. Excel juga bisa kamu pakai untuk menentukan kuartil pertama, kedua, ketiga, ya. Bisa pakai fungsi apa kuartil ya. Kalau di Excel ada fungsinya. Kalau yang fungsi kita pakai itu fungsi kumulatif. Oke. Saya kalau angkanya saya nggak simpan, tapi kalau menampilkan fungsinya insya Allah bisa. Tunggu sebentar. Ini saya stop dulu. Excel kosong ya. Datanya nggak saya simpan kemarin. Oke. Mudah-mudahan ini. Excel kosong. Oke. Kelihatan di kalian? Kelihatan full atau kecil? Terlalu besar? Terlalu kecil? Enggak ya? Cukup ya? Oke. Ini kalau saya punya angka, misalkan saya ngarang aja angkanya. Saya ambil angka sembarang ya. Saya ambilkan dari tempat lain sebentar. Sayangnya saya nggak nyimpan ya. Ini aja sudah angka ini. Oke, ini ada angka. Coba saya cari kuartil dengan data, dari data. Di kuartilnya ya kamu pakai fungsi ini kuartil ya. Ini. Kemudian array-nya ini kamu sorot. Kamu cari. Terus ditanya ini mau pakai yang berapa? Nih, kalau first quarter berarti Q1. Kalau 0 berarti minimum. Kalau 4 berarti maksimum. Ya, kalau saya masukkan di sini angka 0, maka yang dicari di sini nilai minimum. Angka saya ini 0,5.
Kalau median ini diganti dengan 2, ya. Yang nolnya itu diganti dengan 2. Kalau mencari kuartil pertama ini diganti dengan 1. Kalau pakai yang teori, kamu gunakan fungsi loh kan, nggak jalan. Lambat ini. Saya pernah mengalami ini waktu mau tunjukkan kalian ke Gretel itu loh. Makanya kenapa Gretelnya nggak bisa langsung saya demokan, karena di sini ternyata kalau ada Zoom buka, kita pakai apa namanya? Kita pakai aplikasi gitu, nggak jalan gitu aplikasinya. Jadi kalau saya ketikkan yang ini Farhan, kalau mau pakai teorinya itu menggunakan rumus yang distribusi normal itu loh. Distribusi normal yang F tuh kan nggak jalan. Nggak bisa, ini saya nggak bisa ngetik apa-apa di sini. Nggak jalan. Nanti kamu coba cari fungsi normal ya, norm dis yang ini, mencari inverse-nya. Nah, itu sebenarnya untuk menghitung seperti kuartil kalau mau mencari kuartil 1 berarti 0,25. Inverse dari peluang saya pakai blackboard aja. Nih. Whiteboard aja. Nih. Jadi nanti cari di situ sama dengan kalau nggak salah ini bunyinya. Nih. Ya. Inverse sebaran normal. Yang dimasukkan di sini adalah mu-nya, simpangan bakunya, kemudian masukkan kalau kuartil pertama 0,25 ini masukkan. Peluang kumulatif 0,25. Kalau mau ngitung yang kuartil kedua, ini 0,5, ini 0,75 untuk kuartil 3. Kemudian mu dan sigmanya dari mana? Datamu itu menghitung rata-rata atau menghitung mu. Ini datamu kamu cari simpangan baku untuk menghitung sigma. Ya, nanti dicoba di laptopmu kalau mau mencari kuartil dengan menggunakan sebaran normal. Ya, kuartil berdasarkan teori sebaran normal. Bisa membantu ya Pak ya, dicoba ya nanti ya. Jadi pakai fungsi inverse-nya sebaran normal. Siap Bu, terima kasih Bu. Ya. Tadi di punya saya yang ini selalu saya beri tambahan. Mana nih? Ada tambahan tentang nih, selalu ada bunyi sigma mu topi ya. Saya tulis di mana ya dia? Kok nggak ada. Jadi data itu dipakai untuk menduga mu-nya. Menduga ini dia. Ini selalu saya tulis di sini ya. Jadi ketika kamu melakukan entah itu kuantil plot atau nanti histogram itu dengan package apapun, package program apapun selalu dihitungkan mu topi dan simpangan baku topi. Ya, ini ngitungnya dari data. Jadi datamu tadi dihitung rata-rata, makanya konsep pendugaan parameter itu kita terapkan di sini. Jadi untuk mendapatkan mu topi dan simpangan baku topi itu juga berdasarkan konsep pendugaan parameter sebaran normal. Nah, dia nggak akan bisa ngitung, tadi kan sudah saya tunjukkan di whiteboard tadi. Kalaupun kita pakai Excel untuk menghitung kuartil secara teori, ini harus tahu 2, ini sekian, 1365 sekian, ini harus tahu nilainya. Ya, harus tahu nilainya. Kalau nggak akan ngitung, karena inverse distribusi normal atau peluang normal di Excel itu selalu diminta untuk menginputkan mu dan simpangan baku. Gitu ya. Sudah? Untuk distribusi normal itu, untuk multikolonaritas. Multikolonaritas, sebentar. Taruh mana ya? Bu Rahma, ya, mohon bertanya, Bu. Ya, sebelum saya share yang ini, silakan siapa nih yang tanya? Ya, saya Afida, Bu, izin bertanya. Jadi normalitas itu untuk hipotesis nolnya itu, kalau di sini kan pengamatan menyebar normal ya, Bu. Tapi saya juga pernah membaca itu residunya menyebar normal. Itu apakah termasuk
Nah, tergantung yang mau kamu uji yang mana. Ini yang saya tulis di sini, pengamatan distribusi normal, karena asumsinya ini uji normalitas untuk umum. Uji normalitas yang berlaku umum untuk apapun ya. Nah, di konteksnya analisis regresi yang kita pakai di ekonometrika ini, nanti kalau misalkan itu memang kamu jadikan bahan untuk pengujian asumsi normalitas Galat, ya bunyinya Galat menyebar normal. Itu. Ya. Jadi kalau konteksnya menguji asumsi Galat, ya bunyikan H0 Galat menyebar normal. Oh, baik. Ya, kalau konteksnya menguji variabel secara umum, ya bunyikan variabel apa itu yang mau kamu uji. Ya. Makanya saya buat umum pengamatan, karena pengamatan kan tidak harus Galat ya, tidak harus sisaan yang kamu pakai. Terima kasih, Bu. Ya. Yang lain ada? Terus nggak usah maksa ini ya, nuliskan parameter ya. Kadang-kadang ada yang nuliskan parameternya. Terus ini hipotesis yang sifatnya komposit. Ingat di Statmat 2. Statmat 2 itu ada cara menuliskan hipotesis. Ada hipotesis simple, ada hipotesis komposit. Kasus uji hipotesis untuk distribusi itu komposit. Nggak harus ada nilai parameternya. Ya, jadi kalau untuk analisis di ekonometrika yang memanfaatkan analisis regresinya pun umum ya sebetulnya, ini sama di semua, nggak harus dipakai di ekonometrika. Semua asumsi itu pakai sisaan, ya, mengujinya semua menggunakan sisaan untuk tujuan yang berbeda-beda. Ini yang pertama yang saya jelaskan ke kalian untuk menguji Galat distribusi normal. Nanti minggu depan untuk menguji ragam Galat konstan. Ya, sisanya itu alatnya itu sisaan, selalu alatnya sisaan. Yang ini multikolaritas itu satu-satunya yang tidak menggunakan sisaan. Ya, dia tidak menggunakan uji bukan uji juga karena bunyinya bukan tidak ada H0, nggak ada H0, nggak ada 1, tidak ada statistik uji, ya, tapi adanya indikator ya untuk mendeteksi multikolaritas. Ya, jadi kalau memodelkan di regresi itu, multikolaritas itu satu-satunya yang bisa dilakukan sebelum kamu menduga parameter. Kamu nggak usah menduga parameter, sudah punya rencana X1, X2, X3-nya, sudah bisa menguji mendeteksi multikolaritas. Tapi kalau Galat, ragam konstan, dan lain-lain, itu baru bisa setelah kamu punya model. Ini model sisaan. Nah, kalau yang multikol enggak harus, ya. Saya taruh mana sih tadi bahasanya? Untuk multikolaritas ada sudah saya jelaskan di situ ada dua. Yang sangat serius adalah multikolaritas sempurna sampai tidak bisa diduga parameternya, ya sangat serius itu. Jadi parameternya tidak bisa ditentukan karena determinannya tadi bermasalah. Ya. Jadi kalau multikolaritas tidak sempurna masih bisa diperoleh. Jadi efek yang ini, nah yang tak sempurna, kamu masih bisa dapat penduga, tapi ragamnya membesar. Ya, pembesaran ini karena struktur inflasi ini namanya. Ya, variance inflation factor yang posisinya berada di pengalinya ragam. Ya, jadi ini dia ada R kuadrat di sini. R kuadrat ini sumber penyakitnya. Ya, ini adalah korelasi antara variabel katakan sebesar ini X2 dan X3. Kalau korelasinya ini kan bukan 0. Ya, kalau ini 0, VAF masih 1. Aman, nggak masalah. Jadi nggak ada pengali pada ragam. Tapi setelah R kuadrat menuju 1, ini kan besar sekali. Jadi 1 dibagi sesuatu yang mendekati 0, kan akan menuju tak hingga. Ya, nah di sini sudah ada ilustrasi saya di sini. Nah, ini kan ada angka-angka R kuadrat yang berhubungan dengan inflasi tadi. Nah, inflasinya tadi semakin besar R kuadrat, maka faktor inflasinya akan semakin tinggi. Nah, bagaimana mendeteksi atau menghitung VAF tergantung prediktor yang kamu pakai. Prediktor yang kamu pakai cuma 2, bisa pakai korelasi biasa.
Tapi kalau prediktor kamu pakai lebih dari 2, kamu harus pakai koefisien determinasi dari regresi auxiliary. Ya, regresi auxiliary itu regresi buatan antar X, bukan Y dan X. Ya, di slide saya yang kedua ada bagaimana menghitung koefisien determinasi dari auxiliary regression yang nanti arahnya ke perhitungan VIF. Ya, saya langsung ke sana ya. Jadi efeknya terus bagaimana mengatasi sudah saya jelaskan di sini. Nanti sekarang ada yang mau ditanyakan, saya langsung ke ilustrasi yang dengan Gretel. Jadi ini saya pakai 3 prediktor untuk memprediksi impor. Ya. Kemudian sudah dilakukan analisis matriks korelasi, ketahuan ya. Semua korelasinya positif. Berarti nanti kalau dipakai untuk regresi harusnya tandanya plus semua. Tidak ada tanda negatif pada parameter karena di korelasinya ini semua positif. Kemudian di sini ada koefisien korelasi terbesar ada di antara PPI dan CPI. Ini korelasinya paling besar. Ya. Nah, kalau saya jalankan regresinya, saya pakai regresi auxiliary ya, yang mendeteksi multikolonaritas. Karena ada 3 variabel prediktor, maka auxiliary regression saya juga 3. Ya, yang pertama pakai GDP sebagai prediktor, sisanya respon. Fokusnya ada pada ini saja sebenarnya. Pada R kuadrat yang dipakai untuk menghitung inflasi ini, variance inflation factor. Nah, perkara ini, kenapa ini juga saya tandai? Ya, ini sebagai penanda saja bahwa dia berkorelasi atau berkorelasi yang cukup erat dengan PPI, dengan CPI enggak, gitu loh. Ya, ini 4,8 masih pada level yang masih diperbolehkan. Jadi kan tabel saya, kalau nilai VIF-nya di bawah 10 kan masih enggak apa-apa. Bukan multikolonaritas yang serius. Ya, jadi variabel GDP di sini adalah variabel yang dianggap tidak terlalu menyebabkan multikolonaritas. Ya. Oke, kemudian auxiliary regression yang kedua. Kenapa ini nggak mau gerak? Oke. Ini CPI yang saya pakai sebagai prediktor. Lainnya, sebagai respon ya. Sebagai respon, lainnya sebagai prediktor. Fokusnya sama, di R-square untuk ngitung VIF. VIF2 namanya. Besarnya sekian. Ya, tapi saya juga memberikan tanda ini sebagai indikator bahwa CPI dan PPI ini memang betul-betul berkorelasi. Kalau CPI sama GDP enggak, GDP tidak mempengaruhi CPI, tapi PPI mempengaruhi CPI. Ya. Yang terakhir yang PPI, nah dua-duanya bahkan ini kan signifikan. Ya, GDP mempengaruhi PPI, CPI juga mempengaruhi PPI. R kuadratnya bahkan ketika dihitung untuk VIF-nya bahkan sangat lebih besar dari yang tadi. Ya, jadi masalah paling serius di sini disebabkan oleh variabel production price index di sini. Ya, nah kalau ketemu kasus yang seperti ini bagaimana? Nah, ini menu untuk menghitung otomatis. Kalau di Gretel bisa kamu hitung secara otomatis. Modelnya diduga dulu yang full. Terus habis itu di window model kamu klik analisis collinearity. Ya, nah, di situ keluar output seperti ini yang sama persis dengan hitungan kita tadi. Ya, hitungan kita tadi seperti ini. Saya mencoba membuat alternatif bagaimana mengatasinya. Ya, ini model yang full. Ya, kemudian model yang menghilangkan PPI, model yang menghilangkan CPI. Nah, dari situ ceritanya saya analisis berdasarkan efeknya. Ya, kalau tanpa masih pakai semua, tadi kan ceritanya ada masalah. Masalahnya apa? Lihat, ini tandanya kan harusnya positif semua. Nah, kok ini kok ada yang minus? Berarti ini kan tanda tidak sesuai dengan teorinya. Nah, itu masalahnya karena ada multikolonaritas itu. Ya, padahal ini signifikan, tapi signifikannya ini sebenarnya hal yang salah. Ya, karena ragamnya tadi kan terinflasi sudah. Ya. Kemudian untuk yang ini, saya buang log PPI-nya,
Tapi di sini masih coba saya cek lagi, tandanya betul nggak ya? Ini harusnya kan plus semua. Oh ya betul, plus signifikan juga. Oke, sementara kayaknya ini potensi untuk perbaikan. Yang ketiga yang saya buang adalah len CPI. Ini saya buang. Nah, di sini sebetulnya nggak masalah ya, ini plus sudah benar sesuai teori. Tapi kok tetap tidak signifikan. Nah, berarti di situ masalah multikolonialitas masih kebawa di sini. Ya, masih ada di sini. Nah, jadi masuk akal karena memang PPI tadi adalah sumber permasalahan utamanya. Ya. Jadi di sini kesimpulan saya yang mungkin di video nggak terekam ya, saya ada salah kedelete kayaknya waktu itu. Jadi kalau misalkan kamu mau pilih PPI boleh dibuang, maka model 2 ini yang kamu pakai. Kalau harus ada semua, ya mau nggak mau kamu pakai konsep regresi lain. Ya, mungkin pernah dengar tentang regresi Ridge, ya. Nah itu nanti salah satu opsi yang bisa dipakai untuk menganalisis ketika ada multikolonialitas dan kamu tetap harus pakai semua variabel. Kalau yang tadi opsi yang saya berikan kan X2 boleh dibuang, PPI boleh dibuang gitu ya, log PPI boleh dibuang. Kalau misalkan nggak boleh, kan nggak boleh ya, tujuannya malah mencari beta yang attach sama PPI, kan nggak bisa dibuang berarti PPI. Nah, di situ bisa digunakan konsep regresi lain. Ya, regresi Ridge nanti coba di browsing seperti apa mekanisme kerjanya. Kayaknya dia juga memberikan pembobotan yang tadi jadi masalah di ragam akhirnya hilang gitu. Masalahnya ke ragam. Ragamnya membesar ya. Karena ada determinan matriks X aksen X yang menuju tak hingga. Oke, ada yang mau ditanya? Gimana? Sudah? Ini nanti akan banyak kalian pakai di mulai tahun depan ya. Sekarang kalian semester berapa? Semester 5 ya? Ya, semester 5. Ya, mulai semester depan mungkin sudah mulai ada hal-hal yang membutuhkan analisis ini. Ya, jadi jangan sampai nanti ketika entah di seminar yang mana kalian ketemu saya, kalau ditanya apa efeknya pelanggaran asumsi A, apa efeknya pelanggaran asumsi ini, jawabannya harus tepat ya. Nah, setiap pelanggaran itu punya efek sendiri-sendiri. Jangan bilang hasilnya nggak valid, nggak valid dari aspek yang mana gitu ya. Karena beda-beda. Jadi saya rangkum ya, kalau untuk normalitas, jika terlanggar, efeknya ada pada sebaran penduga. Sehingga uji hipotesis yang kamu lakukan ya bisa jadi tidak bisa dipercaya karena menggunakan sebaran yang salah. Yang dipakai kan tetap sebaran T, tetap sebaran normal baku, padahal belum tentu itu sebarannya itu. Betul nggak valid, tapi nggak validnya dari situ. Ya. Kemudian kalau yang multikol tadi efeknya ada pada ragam yang terlalu besar, ragam penduga yang terlalu besar. Sehingga ketika dinyatakan terima H0 itu belum tentu benar. Ya, belum tentu benar itu terima H0-nya karena ragam yang membesar. Kan uji T itu T dibagi simpangan baku. Kalau simpangannya baku besar kan pasti kecil hasil T-nya. Kecil pasti terima. Ya, padahal belum tentu. Ya, itu tadi sudah ada di contoh. Kalau dipakai sendiri-sendiri, yang slide pertama ya. Kalau dipakai sendiri-sendiri signifikan. Tapi kalau dipakai bersama-sama, keduanya berkorelasi, jadi tidak signifikan. Ya, masalahnya karena ada ragam yang membesar. Oke. Masih ada waktu 1 menit. Silakan kalau ada yang mau tanya. Bu, saya izin bertanya, Bu. Iya, Agus. Kalau misalnya kan uji normalitas Agus, kan banyak. Gimana kalau kita gabung lagi ini kayaknya less than ini nanti kamu tanya kepotong nanti.
Bu, gini aja sih, Bu. Kan kadang ada banyak uji normalitas, Bu. Saya pernah misalnya uji normalitas Kolmogorov Smirnov, ternyata p-value-nya kurang dari, artinya data tidak nyebar normal. Sedangkan waktu saya pakai Javera itu dia lebih dari p-value lebih dari 0,5. Nah itu Yang apakah mana data yang bisa dipercaya? dikatakan penyebaran normal ya? Sebentar. Ini saya tutup dulu, kita masuk lagi biar ngomongnya bisa lebih banyak. Pakai link yang tadi aja, ya. Tapi kalian harus keluar dulu kayaknya. Ya, oke.